Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan saya Maharani Rima dari kelas TPD Angkatan 23 dengan NIM 2301100. Pada saat ini saya akan presentasikan praktikum fisika dasar 1 yang pertama, yaitu gerak peluru dengan kode F1. Dan kita masuk dalam presentasi, ada baiknya kita mengetahui daftar isi dari presentasi saya hari ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisis data dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Gerak peluru merupakan suatu bentuk gerak yang dialami suatu benda atau partikel yang diproyeksikan dalam medan gravitasi, misalnya dari permukaan bumi dan bergerak sepanjang lintasan melengkung hanya karena pengaruh gravitasi. Lintasan gerak peluru berbentuk melengkung disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kata kunci yang saya gunakan yaitu gerak peluru, gerak proyektil, dan lintasan parabola. Ini kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, gerak bola adalah gerakan yang terdiri dari dua komponen kecepatan, yaitu kecepatan di sumbu X dan juga di sumbu Y. Dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lantas mengapa disebut gerak parabola? Jika diuraikan, gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di arah sumbu Y. Jadi artinya kecepatan benda pada sumbu X akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya. Sementara itu, kecepatan benda pada sumbu Y akan mengalami gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat karena pengaruh percepatan gravitasi. Pengaruh gravitasi inilah yang menyebabkan gerak bendanya melengkung sehingga biasa disebut dengan gerak parabola. Kemudian ada tujuan permasalahan, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kemudian memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Kemudian memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Kemudian permasalahannya yaitu yang pertama bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan. Kemudian kita masuk pada bab 2, dasar teori. Ya, gerak parabola atau gerak peluru merupakan satu jenis gerakan di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal, lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dalam fisika, suatu benda yang dilemparkan dan membentuk sudut dengan akan membentuk lintasan parabola. Contoh gerak pada bidang dua dimensi, karena ada arah vertikal dan juga arah horizontal. Jadi sini bisa kita lihat rumus dari bidang dalam arah vertikal atau sumbu ya, tegak lurus. Kemudian ini ada rumus dalam bidang dalam arah horizontal atau sumbu X, hambatan udaranya diabaikan. Kemudian kita masuk ke bab 3 atau metodologi. Yang pertama ada flowchart. Flowchart atau alur yang akan kita lewati dalam melakukan praktikum. Yang pertama, kita start dulu, kita mulai. Kemudian kita buka simulasi pad, kita buka projectile motion, kemudian kita buka lab, kemudian kita setting, kita atur variabel yang kita akan gunakan, kemudian kita melakukan pengukuran pada lintasan proyektil. Setelah itu kita catat data yang kita peroleh, kemudian kita buat grafik, dan setelah itu kita presentasi.
Kemudian ini alat yang digunakan untuk praktikum. Yang pertama yaitu pad simulasi, kemudian laptop atau komputer, kemudian Microsoft Excel yang akan membantu kita dalam pembuatan grafik. Oke, selanjutnya ada prosedur kerja. Prosedur kerjanya itu yang pertama, kita buka link pad project promotion, kemudian kita klik lab seperti yang ditunjukkan dalam lab, kemudian kita gunakan simulasi secara bebas, ada aktivitas biasa, kemudian atur kondisi awal seperti yang ditunjukkan oleh gambar, ini kondisi awalnya. Nah, kemudian setelah kita atur kondisi awal, kita mengatur masing-masing kecepatannya untuk setiap kecepatan awal tembak meriam dan diarahkan alat ukur. Alat ukur yang ini ditujukan pada posisi akhir proyektil yang jatuh setelah ditembakkan. Setelah itu dicatat data yang diperoleh pada tabel ini. Setelah itu kita membuat grafik berdasarkan nilai dari tabel ini menggunakan Microsoft Office Excel. Ya, seperti ini. Buka ini ya. Kita atur kan P0 atau awalnya 5 ya, 5. Kemudian theta atau sudutnya 30 derajat, 20 derajat, terus masanya 10 kilogram. 10 kilogram, diameternya 0,5 meter atau setengah meter. Oke, gaya gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Nah, setelah itu kita atur dulu menggunakan mode slow agar lebih mudah kita lihat, kita analisa, kemudian kita tembakan. Nah, setelah ditembakkan, ini ada measure-nya untuk mengukur. Ini kita dapat dengan P05 sudutnya 30 derajat, mass-nya, masanya 10 kg, diameternya 0,5 meter, dan juga konstanta gravitasinya 9,81 meter per second. Kita dapat waktunya. Kita dapat waktunya 0,51 second. Range-nya 2,21 meter. Kemudian height-nya atau ketinggiannya 1 meter. Okay. Dan begitu selanjutnya untuk kecepatan awalnya itu kita berikan penambahan 1 dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk di pengolahan data. Ya, ini data yang kita masukkan di simulasi PET nanti. Yang tadi kan, P0 mulai dari 5 sampai 20 meter per second. Kemudian sudut atau theta 30 derajat, massa 10 kg, diameternya 0,5 meter, dan konstanta gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian ada data 2, P0-nya tetap 2,20 meter per second. Kemudian sudutnya juga tetap 30 derajat. Masanya ini yang berubah, kita berikan penambahan 1 kg, 10 sampai 20 kg. Kemudian diameternya masih tetap 0,5 meter dan konstanta gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian di data 3, P0 atau kecepatan awalnya tetap 20 meter per second.
sudut atau tetanya 30 derajat, massanya tetap 10 kg, kemudian diameternya mulai dari 0,2 sampai dengan 0,3 meter. Ini kita berikan penambahan 0,01 meter. Kemudian konstanta gravitasinya 9,81 meter per second. Kemudian di bab 4 ada analisa data dan perhitungan. Ya, sini ada 3 data. Yang pertama ini P0-nya berubah-ubah di setiap datanya. Mulai dari 5 dengan penambahan 1, 6, 7, 8, sampai akhirnya 20. Kami cari T dan juga R-nya. Di data kedua itu P0-nya 20 meter kan tetap, sudutnya tetap 30 derajat, masanya yang berubah dari 10 sampai 20 diberi penambahan 1 kg, diameternya tetap 0,5 meter, dan konstanta gravitasinya tetap 9,81 meter per second. Ini di data 3, T0 atau kecepatan awalnya tetap 20 meter per second, sudutnya tetap 30 derajat, massnya atau masanya 10 kg, diameternya berubah mulai dari 0,2 meter sampai 0,3 meter. Ini kita beri penambahan 0,01 meter di setiap datanya. Dan juga gravitasi selalu 9,21 meter per second kuadrat. Ini dari data kita peroleh grafik hubungan antara P0 dan T. Jadi ini P0, kecepatan awalnya 5 sampai 20, juga T, kami per waktu. Jadi dari sini kita bisa lihat, semakin besar kecepatan awalnya, maka waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Karena ini mulai dari 0,1, 0,1, dan seterusnya sampai 2,04. Oke, berikut grafik hubungan antara P0 kuadrat dan R. Jadi kita lihat, semakin banyak P0-nya, semakin tinggi nilai P0-nya, maka nilai R-nya juga ikut dan semakin tinggi. Kemudian, grafik hubungan antara P0 dan R. Ya, ini juga grafiknya naik ya, mulai dari 5 sampai 20, ini P0 atau kecepatan awalnya, dan mulai dari 0 sampai 35,31 maksimal 35,31 ini adalah range-nya. Kemudian ini dari data 2, grafik hubungan antara massa dan waktu. Ini massa 10, 11 sampai 20, waktunya mulai dari 0 detik, 0 second sampai 3. Dari sini kita bisa melihat bahwa massa tidak mempengaruhi waktu dari peluru atau proyektil tersebut. Nah, kemudian ini ada grafik hubungan antara meter dan range-nya. Ini massa dan range. Massanya mulai dari 10 kg kan sampai 20, juga range-nya 0 sampai 40, 35,51 maksimum. Jadi kita lihat, massa juga tidak mempengaruhi range-nya. Nah, kemudian ini grafik hubungan antara T dan diameter, antara waktu dan juga diameter. Mungkin di sini akan terlihat ini semakin besar diameternya semakin tinggi, tapi ini sebenarnya tidak. Sebenarnya diameter ini juga tidak T ini tidak dipengaruhi oleh diameternya. Ya, T itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan awalnya. Kemudian grafik hubungan antara range dan diameter. Ini range-nya 35,31 dan diameter ini juga tetap saja. Diameter itu tidak mempengaruhi range dari proyektil tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasannya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari simulasi tadi, kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru di udara dan jarak yang ditempuh peluru. Semakin cepat kecepatan awalnya, jarak yang ditempuh peluru akan semakin jauh juga waktu peluru di udara, semakin lama. Kemudian lama waktu di udara juga akan berubah menjadi lama, walaupun eh, dengan proyektil yang sama, dengan peluru yang sama, karena jika kecepatan awalnya ditambah, maka lintasan proyektil akan lebih tinggi dan lebih jauh, sehingga waktu yang diperlukan juga akan semakin banyak atau semakin lama. Kemudian nilai jangkauan akan berubah jika kecepatan awalnya dirubah bertambah, maka semakin jauh pula jarak jangkauan, sehingga menyebabkan lintasan pelurunya akan semakin jauh. Kemudian, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya dari praktikum ini yaitu, yang pertama, gerak peluru dalam gerakan yang pada mulanya benda diberi kecepatan awal, kemudian gerakannya itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian uh, hubungan antara di udara dengan kecepatan awal itu uh, dekat atau erat, karena jika kecepatan awal itu tinggi, maka lintasannya juga akan lebih tinggi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian hubungan kondisi awal benda dengan lintasan peluru, yaitu hubungannya elemen-elemen yang mempengaruhi lintasan peluru diantaranya itu sudut dengan gravitasi dan juga kecepatan awal, sedangkan itu untuk diameter dan masanya itu tidak mempengaruhi lintasan pelurunya. Kemudian ada saran dari saya, sebaiknya kita membaca dan mempelajari modul sebelum praktikum, agar saat melakukan praktikum kita tidak kesulitan dan kita bisa lebih mudah memahaminya. Kemudian teliti saat memasukkan data untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan praktikum. Kemudian kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang kita buat itu hasilnya bisa lebih baik lah. Kemudian saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen, dari abang dan mbak asprak saya, dan juga teman-teman, agar di kemudian hari kiranya saya boleh menjadi lebih baik. Ini, kemudian saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila presentasi saya pada saat ini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.